Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap yang tadi pun sempat kita ulas. Yang pertama ada BBCA lebih direkomendasikan buy on weakness 9350 hingga 9775 dan selanjutnya perbankan big cap yang lain ada BBNI juga direkomendasikan buy on weakness 5450 hingga 5700. Dari energi ada Medco buy on weakness 1200 hingga 1270, kemudian Adaro buy on weakness 2370 hingga 2450. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Bapak Nicholas Darmawan selaku Research Analyst Semesta Indovest Sekuritas. Pak Nicholas, kita lanjutkan kembali empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. BBCA tadi sempat kita ulas Pak Nicholas, tapi resisten Anda di 9775. Ini target sampai kapan, Pak? Oke, untuk BBCA sendiri kita lihat target ini mungkin untuk satu pekan ini ya. Jadi mungkin ini jangka pendek lah ya untuk BBCA. Oke, 9775 untuk jangka pendek. Seperti apa skenario-nya, Pak? Sebelum menembus ke 9775, resisten berapa yang mesti ditembus oleh BBCA? Oke, sebelum ke 9775, ini ada resistance di level 9700, otomatis dia harus menembus terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke 9775. Baik, saham pilihan yang pertama untuk yang direkomendasikan dari perbankan big cap ada BBCA. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Tampaknya masih dari perbankan big cap BBNI. Pertanyaan juga sama, 5.700. Ini target sampai kapan dan buy on weakness di level berapa untuk BBNI? Oke, untuk BBNI ini kita ada buy on weakness di level 5550 sampai 5525. Untuk TP itu di level 5.700-an ya. Iya. Untuk resisten yang harus ditembus ini ada di level 5.600 sebelum dia melanjutkan kenaikan ke level 5.700. Baik, supportnya di 5450, resisten di 5.700. Kita beralih ke saham-saham energi ini. Ada Medco, produsen minyak mentah di 1.200 hingga 12.70. Hari ini saham-saham minyak mentah, tampaknya Medco juga bergerak di zona hijau. Harga komoditas hari ini juga mengalami kenaikan ini. Analisis Anda untuk Medco, pertimbangannya sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan, Pak Nicholas? Ya, kalau kita lihat memang dari minyak mentah global itu kan cenderung menguat. And then dari sisi teknikal, Medco ini udah rebound dari level support 1.200 dan hari ini ditutup menguat. Jadi kita rekomend buy on weakness karena kita lihat harga masih cenderung akan bergerak bullish mengikuti penguatan minyak mentah global. Baik, penutupan hari ini di 12.45 menguat cukup signifikan di 3,75% meskipun tadi sempat ke 12.60. Sama sih sebenarnya Pak Nicholas, sebelum menembus ke 12.70, resisten berapa yang mesti ditembus oleh Medco dan buy on weakness di level berapa? Oke, mungkin untuk buy on weakness itu ada di level 12.40 sampai ke level 12.35. Untuk level yang harus ditembus itu di level 12.60 high hari ini. Oke, saham pilihan yang kedua datang dari Medco, pemirsa. Kemudian kita beralih ke saham pilihan terakhir dari pertambangan batubara ada Adaro. Anda juga rekomendasikan buy on weakness. Tadi dari sisi harga komoditasnya, review sepekan kemarin mengalami pelemahan yang cukup dalam, bahkan sudah menyentuh di level terendahnya dalam beberapa tahun terakhir. Seoptimis apa Anda merekomendasikan untuk Adaro, terutama dari sisi teknikal? Seperti apa peluangnya, Pak Nicholas? Oke, mungkin kalau dari teknikal kita lihat 3 hari belakang ini ada Three White Soldier yang mana ini bullish pattern untuk Adaro sendiri. Kalau dari komoditas globalnya kita lihat dia menguat terbatas ya, rebound sedikit. Jadi mungkin ini lebih ke short term trading plan. Untuk level yang harus ditembus itu ada di level 2.410 yang mana itu juga high hari ini sebelum dia melanjutkan ke level TP. Oke, saya akan coba cek juga untuk Adaro. Hari ini di sesi kedua ini menguat di 0,84%, 2410. Seperti apa optimis investor meskipun dari sisi harga komoditas cenderung turun ini? Singkat saja Pak Nicholas.
Oke, mungkin kalau kita lihat optimismnya dari technical, ini memang purely technical reason dan memang ada short term rebound dari komoditasnya. Baik. Jadi mungkin dari view kita seperti itu yang kita lihat untuk Adaro. Pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa BBCA, BBNI, Medco, dan Adaro, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pertanyaan sampai sejauh ini sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Nicholas. Kita akan coba mulai bahas satu persatu. Yang pertama, saya akan coba cek ini dari sisi penanya. Ada Ibu Sarah Manurung, terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan saham KLBF, Pak. Sudah rugi sekitar 5-6%. Apakah masih aman untuk di hold, tapi lebih ke arah jangka panjang, Pak? Analisis Anda untuk KLBF yang hari ini juga melemah cukup dalam di 1,95% di 15.10. Oke, untuk KLBF sendiri, kalau mau jangka panjang, itu kita ngelihatnya juga secara tren jangka panjang dia masih bearish. Jadi kemarin juga baru jebol support major di level 1.550 ya. And then hari ini kembali melemah hampir 2% ya, 1,95%. Jadi mungkin kalau memang udah beli di atas dan lagi posisi minus, kita lebih rekomen sell on strength. Jadi kalau ada harga short term rebound, kita lebih rekomen exit dulu untuk KLBF karena memang secara tren jangka panjang dia masih bearish. Baik. Jawaban untuk Ibu Sarah Manurung untuk KLBF yang hari ini koreksi dalam, sudah rugi 5,5-6% maksud saya, dan lebih direkomendasikan sell on strength untuk menghindari penambahan kerugian karena dari sisi teknikal lebih cenderung akan mengalami penurunan. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba cek, Pak. Kali ini pertanyaan datang dari Huanji, tapi tidak menyebutkan lokasi di mana. Lebih ke arah BRMS, mau entry, direkomendasikan tidak, Pak Nicholas? Ya, untuk BRMS dari sisi teknikal dan emas globalnya aja ya. Kita lihat memang dari emas global cenderung sideways di tengah menguatnya US dollar dan ekspektasi The Fed. Dari sisi teknikal BRMS juga masih strong bearish. Kalau untuk entry kita belum rekomen karena memang belum ada tanda-tanda bullish pattern dari sisi teknikal. Artinya belum direkomendasikan begitu, Pak? Betul. Oke, pertanyaan datang untuk BRMS tadi dari penanya Huanji, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Baik, saya akan coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Liana dari Surabaya menanyakan perbankan digital untuk Arto. Kalau tidak salah hari ini koreksinya cukup dalam, Pak Nicholas. Analisis Anda untuk Arto, dan kebetulan ini Ibu Liana Surabaya tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Oke, mungkin kalau Arto kita lihat dari sisi teknikal harga tertahan di level kisaran 3.520. Iya. Itu harga memang 3 kali mencoba tembus tapi gagal. Kalau kita lihat di sini, that's why dia turunnya cukup dalam karena memang udah 3 kali mau coba tembus dia gagal. Jadi kita lebih rekomen ini wait and see dulu untuk Arto. Pattern juga membentuk secara weekly ada double top. Jadi ini strong bearish untuk kami, kita nggak rekomen untuk masuk dulu. Baik, Ibu Liana dari Surabaya. Kita akan jeda kembali, Pak Nicholas. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Nicholas, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Menanyakan saham BRPT ini, Pak. Saya akan coba cek penanyanya dari Wimur. Analisis Anda untuk BRPT, Pak, support dan resisten. Hari ini melemah di 0,97% di 1.025. Oke, untuk BRPT, support terdekat itu minor support ya, ada di level 1.000. Berikutnya support major itu ada di level 950. Untuk resisten itu ada di level 1.100 sampai dengan 1.135. Oke, penutupan hari ini di 1.025. Saya akan coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan saham TPIA, Pak. Bapak Wijang dari Riau, target di 6.000 tercapai tidak kira-kira dalam pekan ini? Oke, kalau kita lihat dari volume dan likuiditas yang ada di TPIA, kemungkinan kita expect dia naiknya cenderung moderate di level 6.120-an ya. Karena itu memang objektif pertama TPIA sebelum dia melanjutkan ke level yang lebih tinggi. Jadi mungkin boleh dipantau dulu untuk TPIA di level tersebut. Oke, penutupan hari ini masih di 5.500, menguat di 1,85%. Masih terbuka cukup lebar untuk TPIA, tembus di 6.000-an. Baik, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba cek ini
Selamat sore dari Bapak Andrew Tangerang Selatan menanyakan BBRI 1 bulan ke depan punya harga di 57.50. Tadi pun juga sempat kita ulas, tapi belum untuk target harga sebulan ke depan, Pak. Nyangkut di 57, Pak. Halo Pak Nikolas? Ya, nyangkut untuk di BBRI. 57. Ya, BBRI. Nyangkut di 57. Ya. Oke, mungkin untuk BBRI kita tadi udah bahas sedikit ya. Masih ada peluang upside untuk BBRI. Mungkin sampai ke 5.800 itu masih possible Ya. Di bulan Februari. Jadi kalau kita lihat mungkin maksimum TP itu ada di level 5.800 sampai dengan ke level 6.000-an berdasarkan target teknikal. Oke, baik. Terakhir Ibu Lestari dari Jakarta. Ini menanyakan saham Astra Internasional. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Nyangkutnya cukup tinggi Pak Nikolas di 5.400 Pak. Sebaiknya averaging down, cut loss, atau ada alternatif lain tidak? Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi Pak Nikolas. Oke, kalau kita lihat tadi dari sisi fundamental yang sudah kita bahas, market share Astra, mungkin dari sisi teknikal sekarang kita lihat memang Astra penurunan masih cukup masif dan kuat. Cuman kalau kita lihat di sini ada level support cukup dekat itu di level 4.900-an. Kami lebih rekomen mungkin buy on weakness ya, karena kita harapkan ASI ini kemungkinan besar akan ada major rebound kalau memang dia sudah sentuh ke level demand-nya. Oke, nyangkut di 5.400 averaging down tidak? Pak Nikolas, singkat saja Pak. Boleh averaging down. Di level berapa? Untuk level pertama di level 4.900, next level mungkin agak jauh, itu kita aim ke 4.700. Baik, jawaban untuk Ibu Lestari dari Jakarta, Astra Internasional. Waktu kita cukup terbatas, Pak Nikolas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Nikolas, terima kasih, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak David, terima kasih atas. Oke, Bapak Nikolas Darmawan, Research Analyst Semesta Indovest Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.